Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat channel Sedangur TV yang dirahmati Allah, semoga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik jasmani ataupun rohani, dan semoga diberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Ikhwani fillah, sahabat channel Sedangur TV, zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali setiap pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum merupakan zikir atau ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dihadapkan dengan sebuah cobaan atau tatkala sedih. Bacaan ini dapat diucapkan sebanyak 40 kali. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sya'a turut menjelaskan mengenai makna ya Hayyu ya Qayyum. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ya Hayyu ya Qayyum lebih dikenal sebagai Ismullahil A'zam atau Ismullahil Azam. Kalimat ini merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung di antara yang lainnya yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Kalimat ini terdiri dari dua nama Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Hayy memiliki makna Allah yang maha hidup, dialah zat yang senantiasa hidup dan tidak mungkin mati atau tidur, bahkan sekejap pun. Sedangkan Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Maksudnya Allah maha mandiri, maha berdiri sendiri dan tidak memerlukan makhluk. Istilah Ismullahil A'zam terdapat dalam 3 surah Al-Quran, sebagaimana dalam bunyi hadis berikut. Ismullahil A'zam yang jika digunakan untuk berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya, yakni yang terdapat dalam 3 surah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah At-Taha. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim, dan Tabrani. Menurut Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 255, surah Al-Imran ayat 2, serta surah Toha ayat 111. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagaimana dinukil Ibnul Qayyim Az-Jauziyah dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an-Niddawa Isyafi dari Abu Hurairah, ia berkata, apabila Rasulullah SAW menghadapi suatu masalah, beliau mengangkat kepalanya ke langit. Jika bersungguh-sungguh dalam berdoa, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Masih dalam sumber yang sama disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum apabila beliau ditimpa hal yang menyedihkan. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik, ia berkata, jika Rasulullah SAW tertimpa suatu perkara yang menyedihkan, beliau mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup dan maha penegak, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam kitab Al-Ittisam karya Imam Asy-Syatibi terdapat riwayat yang menyebut anjuran membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum 40 kali. Dikisahkan dari Al-Qattani, dia mengatakan bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW di dalam tidurnya. Dia pun berkata kepada beliau, berdoalah kepada Allah agar dia tidak mematikan hatiku. Beliau menjawab, bacalah setiap hari kalimat ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Imam Asy-Syatibi menjelaskan faedah mimpi tersebut adalah mengingatkan pada sebuah kebaikan, dan mimpi semacam itu termasuk jenis kabar gembira. Hanya saja tinggal dibicarakan apakah penetapan jumlah 40 kali tersebut, jika itu tidak menjadi keharusan maka mimpi itu benar adanya.
Rasulullah SAW sendiri menganjurkan untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai salah satu bacaan zikir pagi dan petang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berpesan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Hendaklah kamu mendengar apa yang aku wasiatkan kepada kamu, yaitu ucapkanlah apabila masuk waktu pagi dan apabila masuk waktu petang. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin." Yang artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kekal selamanya, dengan rahmat engkau aku memohon pertolongan daripada sebarang kesukaran. Perbaikilah bagiku setiap urusanku dan janganlah engkau biarkan aku mengurusi diriku sendiri walau sekedip mata. Hadis hasan oleh Al-Hakim. Atau hadis berikut ini, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, yang artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang kekal selamanya, dengan rahmat engkau aku memohon pertolongan daripada sebarang kesukaran. Hadis hasan oleh Tirmidzi. Keutamaan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum diambil dari sumber sebelumnya. Berikut adalah rangkuman keutamaan setelah membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah dan karunia berupa rezeki yang berlimpah. Kemudian menjadi orang yang mandiri dan tidak mengandalkan orang lain. Kemudian mempunyai semangat bekerja keras. Dimudahkan dalam mencari rezeki. Menjadi orang yang sukses karena bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan di dalam bekerja. Mendapatkan kebijaksanaan, dijauhkan dari kesedihan, dilindungi dari berbagai bencana, mendapat solusi dari masalah bisnis, kemudian dipermudah urusannya dalam menghadapi masalah. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum dan keutamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya, diberikan keistiqomahan di dalam pengamalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.